Sampun nggih, Pak Imam. Halo Pak Imam, mungkin Pak Imam Wahyudi sudah bisa dimulai. Sampun, Bu. Oh nggih. Nggih, terima kasih. Sebelumnya mohon izin nggih Bapak Ibu, sebenarnya kan materi kita pada dasarnya pada sesuai yang ada di flyer itu adalah tentang portofolio digital. Namun ini ada beberapa sekilas info nih tentang adanya program pendekar atau penggerak Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh BPGP. Oke, bismillah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Syafii SPD, MPD, mohon maaf, beliau adalah pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kemudian yang kami hormati Bapak Sony Yuda Kristiwanto SPD selaku Wakil Pengurus Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Pelita Mardika. Kemudian yang kami hormati ketika narasumber kita yang pertama adalah Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI. Beliau juga merupakan koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kemudian yang kedua yang akan berbagi pada malam hari ini Bapak Elvan Muhammad Naim SPD. Beliau yang akan berbagi materi tentang portofolio digital. Kemudian yang ketiga juga ada Bunda Pujiana Rahayu. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan beliau juga pengurus komunitas Pelita Mardika. Yang kami hormati juga untuk moderator kita pada malam hari ini yaitu Bunda Yudianti SPD. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 sekaligus pengajar praktek Angkatan 9. Serta Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, dalam rangka mendukung dan meningkatkan peran guru penggerak dalam komunitas guru penggerak, BPGP Provinsi Jawa Timur itu menginisiasi program pendekar, yaitu Penggerak Merdeka Belajar. Pendekar ini menjadi wadah bagi komunitas guru penggerak di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan berbagai aktivitas peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan yang sangat mendukung program ini. Jadi Merdeka Belajar dilaksanakan dalam rangka menggerakkan semua komponen untuk peduli dan ikut bergotong royong meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, guru, kepala sekolah, dan semua komponen di sekolah. Peningkatan kompetensi ini berbentuk bootcamp melalui berbagai jurus program yang akan dipelajari dan dilakukan baik secara luring maupun daring. Kegiatan pembelajaran peningkatan kompetensi Widya Krida Pendekar pada tahap 1 ini ada 3 jurus yang dipelajari. Jurus yang pertama itu adalah jurus yang keempat yaitu pengembangan media Big Book yang sudah diikuti perwakilan kami yaitu Ibu Pujiana Rahayu SPD. Selamat malam Bu Bunda Pujiana, sehat nggih? Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar sekaligus kepala sekolah di TK Kreatif Zaid bin Sabit, Kecamatan Mego. Beliau akan berbagi materi pada webinar kita minggu depan dengan tema Big Book. Jadi monggo kita ikuti webinar yang minggu depan untuk tema Big Book. Kemudian yang jurus kelima itu adalah pengembangan media portofolio digital yang sudah diikuti perwakilan kami Bapak Elvan Muhammad Naim. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan sekaligus pengajar praktek Angkatan 9 Kabupaten Blitar yang akan berbagi materi tentang portofolio digital pada malam hari ini. Kemudian jurus yang berikutnya adalah jurus yang ketujuh yaitu tentang pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Sekaligus beliau yang mengikuti ini adalah koordinator guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar yaitu Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI. Jadi beliau merupakan kepala sekolah di SMKN Bakung. Itu perwakilan dari guru penggerak Angkatan 4 di Kabupaten Blitar yang sudah mewakili mengikuti pendekar di BPGP. Pada malam hari ini webinar kita akan berfokus pada
pelatihan portofolio digital karena materi tersebut memang sangat dibutuhkan terutama oleh calon guru penggerak ya, sebagai pelaporan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sedangkan 2 materi yang lain itu akan disampaikan pada webinar berikutnya. Jadi monggo jangan sampai ketinggalan untuk webinar kami yang 2 minggu ke depan untuk jurus yang selanjutnya. Namun malam ini sebagai gambaran awal, jadi mohon izin untuk kedua narasumber selain Bapak Elvan itu akan memberikan sekilas materi tentang yang pertama itu pengembangan media Big Book itu oleh Bunda Pujiana Rahayu. Monggo Bunda untuk berbagi sekilas saja agar nanti teman-teman minggu depan punya gambaran kira-kira materi kita seperti apa. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Bunda. Terima kasih Bu Ami. Baik, masih sedikit ada suara, kita tunggu sampai bisa terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Imam Sapingi, salam kenal Bapak. Siap, dan Bapak. Mbah nuwun rawuhipun mendukung kita dan lagi juga Bapak juga yang tentunya tetap saya banggakan rekan-rekan pengurus yang hari ini hadir. Sepertinya di Pak Imam masih masih ada suara mendenging. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjut. Dan tentunya di sini saya sangat bangga dengan teman-teman pengurus Beta Mahardika yang selalu konsisten mempersiapkan webinar. Dan hari ini kebetulan yang menghadiri, yang mewakili adalah teman saya, Bapak Sony Yuda Pristiwanto, dan juga ada Pak Imam selaku koordinator, juga teman saya Bapak Elvan yang hari ini akan menjadi narasumber, rekan saya Bu Yudianti yang akan menjadi moderator utama di sesi ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan hari ini dan izinkan saya menyapa Bapak Guru hebat hari ini yang mau hadir. Ada 140, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang punya semangat hari ini. Tentunya tidak mudah kita bisa hadir di malam ini. Baiklah teman-teman. Tentunya sepertinya panjenengan sangat-sangat tidak sabar dengan bukan Big Book tentunya di portofolio digital. Karena ini memang materi yang sangat-sangat menarik dan relevan dengan kebutuhan kita sebagai guru milenial tentunya. Dan tapi izinkan saya malam ini mengambil waktu sedikit saja. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk promosi begitu. Promosi tentang apa yang saya pelajari selama 4 hari di Malang di BPGP waktu itu, yaitu tentang Big Book begitu. Apakah Bapak Ibu mendengar istilah Big Book ini sesuatu yang asing atau bagaimana? Monggo bisa menyampaikan apa yang panjenengan pikirkan tentang Big Book ini sebelum saya nanti akan memulai ke promosi saya gitu. Saya sampaikan bahwa ini promosi karena saya berharap nanti di minggu depan panjenengan akan bisa menghadiri webinar yang berikutnya tentang Big Book dan bagaimana Big Book itu bisa menjadi satu Big Book gitu. Monggo bisa angkat tangan. Oh, Bapak Suyanto Maja. Nggih, monggo Bapak Suyanto. Pripun? Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Suyanto dari SMA Negeri 1 Kandang Haur Indramayu, Jawa Barat, Bu. Masya Allah, luar biasa. Salam kenal, Bapak. Iya. Namun kebetulan saya walaupun di Jawa Barat, asli saya sukunya suku Jawa, Bu. Jadi ya paham kalian bahasa Jawa, Bu. Oh, Inggih, Pak. Nanti saya akan berusaha buat bahasa Indonesia. Kebetulan saya berdinas di Jawa Barat. Oh iya, Bapak. Kaitannya dengan apa yang Ibu Puji tadi sampaikan tentang Big Book, saya paham secara artinya Big Book itu buku besar, karena saya kebetulan guru bahasa Inggris, Bu.
Oh iya Bapak. Hanya dalam penggunaan dan aplikasi atau lain sebagainya, ini adalah sama sekali baru bagi saya, Bu. Oh Jadi, gitu. nggih, masih baru, masih blank kosong. Napa niku tuman tahu artinya buku besar gitu. Iya iya Mudah-mudahan iya. malam ini dapat pencerahan dan ilmu tentang apa itu big book. Oh Ngoten, iya. Bu. Iya, iya Sementara Bapak itu saja. Suryanto. Terima Nggih. kasih. Insya Allah, oke sama-sama Bapak Suryanto. Saya juga terima kasih. Insya Allah kalau Big Book sama seperti yang panjenengan sama seperti yang Bapak sampaikan bahwa Big Book itu ya sama seperti artinya buku yang besar. Tapi penggunaannya untuk apa nanti akan kita kupas. Dan mungkin belum sampai pencerahan ya Pak Suryanto hari ini, tapi hanya sekedar ada cahaya kecil gitu tentang Big Book. Begitu. Baik, saya mulai izin. Mohon maaf Bunda Pujiana, mic-nya masih off. Kemudian tampilannya juga belum muncul untuk PPT-nya. Oke, mohon maaf. Oh maaf. Belum muncul juga PPT-nya ya? Belum Bunda, masih layar kita yang muncul di situ. Baik, siap. Oh ini proses. Oke. Sudah mulai terlihat? Oke, ini masih proses Bunda. Itu baik. Sudah? Belum. Mungkin belum. apa terkendala sinyal nggih. Belum, masih proses, masih putih. Masih putih ya? Ya. Mungkin karena sinyal, tapi coba kita bersabar sebentar. Nggih. Sambil nunggu. Ya. Nggih. Sambil nunggu Bunda Pujiana, monggo Pak Suyanto Maja nggih untuk materinya Bunda Pujiana itu untuk webinar minggu depan Bapak. Monggo minggu depan jangan mengikuti lagi. Minggu depannya lagi ada lagi webinar-webinar yang pastinya sangat luar biasa dari kami komunitas grup penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Belum terlihat ya Bu? Belum Bunda, ini masih seperti layar-layar. Bisa di-share link-nya Bu untuk webinar berikutnya Bu. Bagi kami yang baru ini. Oh iya Bapak. Biasanya kami nge-share di beberapa grup yang sudah ada ngoten. Sharing saya ulang dulu untuk kebetulan saya ini dapat info dan share nih dari PP kami yang hebat nih Pak Arif Raipudin yang kebetulan juga GP angkatan keempat rupanya beliau. Jadi kami dapat info dari beliau untuk menimba ilmu dari Jawa Timur ya. Orang wetan jare wong kene mah Bu, wong wetan. Nggih Bapak. Kebetulan kami setiap Senin malam Selasa selalu mengadakan webinar secara rutin. Ini malam ini series ke-23 Bapak. Nggih. Sebentar kok terkendala ya teman-teman, nggih, maaf ya. Apakah sudah mulai terlihat? Oh nggih. Proses Bunda. Proses. Nggih. Sudahkah? Yang tampil masih ini layar laptop panjenengan. Masih folder. Masih folder ya. Nggih, baik, saya stop dulu lagi. Ya Allah, maafkan saya. Nggih, enggak apa-apa Bunda. Biasa kalau virtual itu seperti itu pengaruhnya di. Betul sekali. Takut ada Pak Suyatno paling Bu. Suyanto. Suyanto. Bukan Yanto. Iya, siapa sih? Pak Suyanto nggih. Ini Pak Satrio ini rekan satu angkatan saya ini Bu. Pak Satrio ini satu grup dengan saya
untuk gitu. CGP Angkatan 9 ini. Bu Ami, saya kirim filenya nyuwun tulung nggih. Oh, nggih Bunda. Saya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, maafkan saya. Saya kirim ke Bu Ami dulu. Sedikit menyita waktu panjenengan. Bapak Imam Syafi'i mohon izin sebentar nggih Bapak. Pak Imam, nggih. Mohon maaf nggih Pak, ini tadi sudah saya coba ternyata kok tetap terkendala. Sampun Bu Ami. Ini rekan-rekan guru hebat nih rata-rata dari Jawa Timur, Bu? Ada yang Indramayu, Bapak. Oh, berarti Indramayu kayaknya yang PP-nya Pak Arif ini rupanya yang di-share. Belum masuk ya Bunda? Belum terkirim. Belum. Ya Allah, maaf ya teman-teman ya. Ini saking semangatnya saya sepertinya ini. Oke. Yang sudah. Ini ya. Mulai masuk ini Bunda nggih. Ya, oke. Saya download dulu. Waktu itu luar biasa, saya punya waktu 4 hari di BPGP itu sepertinya kurang begitu, karena memang Big Book itu sangat menarik dan bagi saya itu sangat relevan dengan permasalahan kita, yaitu tentang literasi gitu. Jadi ini luar biasa. Pripun Bu Ami? BPGP pun ini kok Bu. Jawa Timur, Bapak. Nggih, monggo Binara. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Bunda, sudah bisa terlihat? Alhamdulillah. Sudah bisa nggih Bapak Ibu? Sudah. Mohon untuk apa Bu? Full screen. Oh, di layar saya sudah full screen Bunda. Belum? Oh ya kan. Di sini belum. Oh sudah. Berarti saya memang sinyalnya terkendala ini ya. Baiklah, inilah teman. Tolong langsung halaman berikutnya saja Bu Ami. Apa itu Big Book gitu? Apakah itu Big Book? Lanjut. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Suyanto, yaitu buku bergambar yang diperbesarkan. Jadi memang sengaja diperbesarkan dan memiliki karakteristik. Saya ada tamu. Nggih, mohon izin. Inggih Pak Imam. Inggih Pak Imam. Monggo. Yaitu buku bergambar yang diperbesarkan dan memiliki karakteristik yang khusus, adanya pembesaran teks maupun gambar. Jadi sengaja dibesarkan. Lanjut Bu Ami. Ciri-cirinya seperti apa? Ukurannya adalah A3, berbentuk landscape ataupun portrait, terdiri dari 8 sampai 15 halaman. Lanjut Bu Ami. Saya kurang ini, sepertinya belum full screen gitu. Jadi agak turun Bu Ami. Halo Bu Ami. Ini sudah saya turunkan. Oh gitu, ya Allah sinyal saya berarti ya kawanku. Nggih, baik, saya tak buka punya saya. Sambil ini buat. Nah, gambarnya besar dan juga tulisannya singkat. Topik ceritanya adalah dekat dengan kebutuhan anak. Lanjut pada berikutnya Bu Ami. Big Book digunakan sebagai media literasi. Media literasi merupakan proses yang mengintegrasikan penyelidikan secara kritis, serta memerlukan keterampilan bagaimana mengakses, menganalisis, mengevaluasi, membuat, dan mendistribusikan pesan dengan keterlibatan secara penuh dan partisipasi aktif, menurut Laili dan Gunansyah 2018. Lanjut. Big Book digunakan untuk mengoptimalisasi literasi kelas awal, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan memirsa. Serta yang terakhir adalah menulis. Lanjut di berikutnya.
Nah, ini dia adalah contoh Big Book. Hari ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya garis besar saja teman-teman. Ini dia adalah hasil dari Big Book yang dihasilkan oleh Bu Azizah Kori di Malang. Ini hasilnya. Dan apakah kita bisa membuat Big Book? Nah, ini dia nanti di minggu depan akan saya sampaikan. Dan inilah pembahasan kita yang akan datang. Untuk siapakah Big Book itu, karena pasti kalau panjenengan melihat di halaman sebelumnya itu Big Book hanya diperuntukkan sepertinya anak-anak yang di kelas bawah, yaitu SD kelas bawah dan PAUD. Tapi luar biasanya kemarin saat kami pelatihan di Malang itu yang hadir guru kimia, guru SMP, guru kelas tinggi itu mereka hadir, dan ternyata Big Book itu bisa digunakan pada jenjang yang lebih tinggi. Ini luar biasanya. Tergantung kita guru bagaimana kita mendesainnya. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang growth mindset. Ini luar biasa bagi saya karena ini benar-benar membuat pemikiran saya itu berubah. Yang tadinya saya berpikiran stagnan, di growth mindset ini akhirnya berubah. Kita bisa menjadi orang yang berpola pikir yang berkembang. Selanjutnya bagaimana pembuatan Big Book itu. Terus untuk berikutnya optimalisasi Canva dalam pembuatan Big Book dan pemanfaatan Big Book di kelas. Nah, ini dia saya punya contoh Big Book teman-teman. Ini adalah desain saya bersama kelompok saya. Tolong Bu Ami di-share juga nggih yang saya kirim. Oh, sebentar. Nggih. Maaf, ini contohnya masih PAUD. Insya Allah di minggu depan akan saya berikan contoh yang dari teman-teman dari jenjang di atasnya. Kebetulan karena saya mengajar di PAUD gitu. Sudahkah Bu Ami? Masih proses download, dah. Oh, proses download, ya Allah. Tetap bersabar ya teman-teman. Sabar untuk sesuatu yang indah, tidak apa-apa. Iya, dan saya berharap Pak Yanto ini bisa hadir juga, Bu Widya Stuti. Ya, monggo ya Bu ya. Hadir Bu, hadir menyimak terus. Monggo, nanti akan kita share linknya. Sudahkah? Dua-duanya nanti bisa di-download juga Bu Ami. Mohon maaf ya merepotkan. Enggak apa, ini masih 75% belum. Mungkin karena berbarengan sama Meet jadi agak lambat. Gitu. Waktu itu saat di Big Book itu saya juga berpikir ngeten. Buku kok 3 gede-gede nggih opo sih gitu. Sementara itu penyimpanannya pasti susah. Tapi setelah kita mendapatkan pelatihan, oh iya ya. Memang dunia anak itu akan lebih menarik jika itu terlihat jelas. Terus bagaimana kita bisa membuat satu buku yang sesuai dengan kebutuhan kita di kelas. Kita yang membuat, bukan kita yang beli loh Bapak Ibu, luar biasa kan? Inilah makanya saya sangat semangat untuk berbagi. Sama dengan caption buatan Bu. Caption. Saya istilah ini kok baru dengar ya Pak Suyanto, mohon maaf. Kalau saya. Di media medsos itu ada caption gitu Bu. Oh, caption ya, coba nanti. Medsos, iya. Ya ada gambar, di bawahnya ada tulisan-tulisan, apakah bentuknya deskripsi atau bentuknya apa. Nah itu caption. Oh iya, caption itu nggih Pak. Oh iya. Hampir mirip Bapak, cuman ini berbentuk buku yang lebih besar, terus memudahkan kita untuk bisa membolak-balik halamannya karena diberikan kepada anak. Nah, ini adalah salah satu karya saya, mohon untuk di full screen nggih Bu Ami. Ini panah 2 di atas ini. Punya saya sudah Bunda. Sudah full. Nah, ini dia. Oh, ini. Oh, ini full screen-nya. Inilah mohon maaf mungkin akan banyak kekurangan. Ini adalah salah satu hasil karya saya yang tujuannya adalah untuk mengenalkan tubuh sehat kepada anak-anak, yaitu tentang anggota tubuh, bagaimana merawat tubuh sehat. Monggo halaman selanjutnya Bu Ami, kita percepat enggak apa-apa. Ini Big Book adalah seperti ini. Bisa dilanjut halaman berikutnya. Ini agar tubuhku sehat. Ini ada banyak kata-kata pemantik yang kita gunakan untuk merangsang literasi anak-anak kita. Ini kebetulan saya memang berniat untuk kampanye tentang tubuh sehat, makanan sehat, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu sukanya adalah makanan sejenis,
Dan saya berharap anak-anak bisa mengenal makanan yang beragam lagi. Lanjut Bu Ami. Dan yang luar biasa nanti panjenengan akan saya ajak untuk membuat ekspresi-ekspresi pada Big Book panjenengan. Nangis, sedih, tertawa, senang, membuat latar tempatnya itu bagaimana nanti kita akan bahas di minggu depan. Mohon untuk Big Book selanjutnya Bu Ami. Ini ya yang Big Book selanjutnya. Mohon maaf saya sedikit nambah waktu panjenengan nggih, enggak apa-apa. Okay. Insya Allah di minggu depan ada contoh untuk jenjang yang di atasnya. Sudah bisa? Bentar. Nggih, sampun monggo. Sudah, nggih. Full screen lagi. Nah ini karya pertama kami saat belajar di sana. Ini secara berkelompok 2 orang. Ini masih amatir suwanget ngeten. Kalau tadi sedikit amatir, niki amatir banget. Ini setting yang membuat adalah kita sendiri. Dari mana? Bahkan sampai anak tertawa, sampai ini juga kita buat sendiri. Lanjut Bu Ami. Ini taman bermain kita buat sendiri juga. Kalau kita mikir, piye caranya nggak ini? Tapi ternyata itu sangat mudah. Insya Allah panjenengan nanti akan bisa. Lanjut Bu Ami. Ini membuat rumah dempet. Lanjut Bu Ami, lanjut lagi. Lanjut. Sudah? Oh belum ya? Sinyal saya berarti ya. Ini sudah saya berlanjutkan. Lanjut. Oh, sampai ya. terakhir. Terima kasih ini sudah. Wow, teman-teman terlihat nggih, di situ ada ekspresi-ekspresi yang mungkin kita nggak akan terbayang bahwa itu bisa kita buat di dalam buku. Dan di Big Book ini mungkin panjenengan tidak hanya sekedar di Big Book, tapi nanti panjenengan bisa membuat buku cerita yang jenengan butuhkan untuk kelas panjenengan. Mungkin buku materi pembelajaran yang panjenengan butuhkan di kelas gitu untuk presentasi. Nah itu dia menariknya Big Book. Semoga panjenengan juga tertarik. Saya berharap kita bertemu lagi di minggu depan. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan, dan sepertinya sesi promosi ini tidak ada sesi tanya jawab. Tunggu minggu depan Bunda. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah apa yang saya sampaikan semoga memberikan manfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih atas kesabaran panjenengan menunggu saya. Ngaten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Promosi wabarakatuh. luar biasa, sangat menarik. Mudah-mudahan nanti minggu depan semuanya bisa sehat dan bisa mengikuti. Sukses selalu Bunda. Terima kasih. Saya kami tunggu untuk berbagi dengan minggu depan. Kemudian yang kedua untuk berikutnya ada Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI. Beliau akan memberikan gambaran singkat tentang jurus ke-7 tentang pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Monggo Pak Imam Wahyudi, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Pak Imam Syafii selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Bapak Ibu, screen saya nampak nggih? Nampak Pak. Jelas nggih. Nggih, terima kasih Pak Ibu. Pada Bapak Ibu pengurus komunitas guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar, Pita Mahdika, ada rekan saya Pak Sony, ada Bapak Ibu Bu Ami, ada Bu Yudi, ya ini, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di Meet pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu kita semuanya diberikan kesehatan, yang mana kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan ya semacam diseminasi atau apa yang telah kami dapatkan kemarin ketika di peningkatan
penggerak Merdeka Belajar atau pendikar istilahnya, BPGP Jawa Timur itu mengadakan beberapa pelatihan untuk guru penggerak. Guru penggerak dalam artian mereka yang sudah lulus sebagai guru penggerak mulai angkatan 1 sampai angkatan 6 ya. Mereka perwakilan masing-masing kabupaten kota mengikuti beberapa pelatihan ya, peningkatan kompetensi ya, yang mana saya mewakili untuk pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Dalam hal ini untuk pelatihan jurus 7 pelatihan penguatan wawasan kebangsaan ini ditujukan kepada koordinator guru penggerak kabupaten kota, karena nanti ada beberapa informasi yang akan didiskusikan oleh para koordinator kabupaten kota se-Jawa Timur. Bapak Ibu, untuk materi yang saya dapatkan yakni tentang pelatihan penguatan wawasan kebangsaan atau Wasbang ya Bapak Ibu ya. Yang mana di sana itu kami mendapatkan diantaranya materi tentang masyarakat multikultural ya, bagaimana kondisi Indonesia yang multikultural seperti ini ya, bagaimana kegiatannya, bagaimana kita menyatukan ya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, dengan kita yang berada di antara ribuan suku, bangsa, bahasa ya, itu bisa disatukan dalam bentuk masyarakat yang multikultural tersebut ya. Di sini kami mendapatkan beberapa contoh pakaian adat, tarian adat dan lain sebagainya. Selanjutnya kami juga mendapatkan materi tentang Pancasila sebagai ideologiku ya. Di sini penguatan bagaimana pemahaman terkait dengan 5 sila yang ada itu ya, masing-masing itu dibahas secara detail ya, sehingga nanti bagaimana tetap meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Selanjutnya juga tentang jejak perjuangan bangsa ya. Dalam hal ini terkadang kita tahu atau sering menyampaikan ke peserta didik kita itu pahlawan-pahlawan nasional ya. Namun kita jarang atau kita bahkan tidak pernah menyampaikan pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kita, di sekitar sekolah kita ya. Jadi mari ya, kami di situ diberikan pemahaman, diberikan wawasan, coba dicari siapa pahlawan-pahlawan yang mungkin ada di sekitar atau di desa tempat kita mengajar, di situ mungkin ada ya. Itu mari kita kenalkan pada peserta didik kita ya. Itu sebagai pahlawan pejuang bangsa yang mana itu perlu kita tanamkan ke peserta didik kita, karena akhir-akhir ini ya banyak sekali peserta didik kita itu yang lupa terhadap para pejuang bangsanya ya. Selanjutnya tentang posisi strategis Indonesia ya, di mana Indonesia yang berada di Katulistiwa ya, ini posisi yang sangat strategis seperti ini banyak hal yang didapatkan ya, sehingga dengan berbagai suku bangsa bahasa itu ya, posisi yang strategis itu upaya untuk menyatukan, upaya untuk memberikan penguatan ya terkait tentang kebangsaan ya. Terkait tentang materi selanjutnya yakni harmoni sosial ya. Ini ya, kita melihat dengan beragam suku bangsa bahasa itu ya, ritme adat istiadat masing-masing daerah ya di sekitar kita sangat banyak sekali. Di sini kita bagaimana membentuk harmonisasi sosialnya, di mana kita membentuk kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan warga di sekitar kita ya. Di sini sehingga dengan beragam perbedaan itu mampu menyatukan kita sebagai bangsa ini. Yang terakhir tentang pelaksanaan bela negara ya. Di sini kami diberikan materi-materi terkait tentang upaya kita untuk melakukan bela negara, terkait tentang hal-hal yang kita lakukan ya, yang mana itu perlu kita tanamkan kepada peserta didik juga, sehingga nanti rasa memiliki bangsa dan negara ini nanti akan tumbuh ya. Kita mengetahui bahwasanya kondisi di sekitar kita, kondisi di akhir-akhir ini ya, di berbagai media kita melihatnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan penguatan wawasan kebangsaan ini ya, kami dari para guru penggerak ya itu mampu memahami, mampu menerapkan, dan juga nanti mampu mengimplementasikan di dalam kegiatan di sekolah
Termasuk juga ini kami melakukan pengimbasan, kami melakukan juga pelaksanaan pembuatan proyeknya ya. Yang mana proyek yang kami buat ya, yakni karena saya di SMK Negeri 1 Bakung itu di samping Monumen Trisula ya. Monumen Trisula itu akan kami gali, akan kami bahasanya kami teliti ya, sehingga nanti kami sampaikan ke peserta didik kami. Sehingga mereka yang setiap paginya lewat depan monumen itu tahu, oh itulah Monumen Trisula, kapan monumen itu didirikan, kenapa monumen itu didirikan, bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk perjuangan. Saya yakin bahwasanya sebuah monumen itu ada sejarahnya di situ. Itu Bapak Ibu yang kami terima di Widya Krida kemarin ya, terkait tentang jurus 7 yakni penguatan wawasan kebangsaan. Ini nanti agar kita nanti dari guru penggerak itu akan memahami, akan meningkat terhadap wawasan kebangsaannya ya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait tentang pendekar ya, yakni penggerak Merdeka Belajar yang diinisiasi, yang merupakan program dari BPGP Jawa Timur ya, untuk para guru penggerak di Provinsi Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, nanti terkait tentang bagaimana penguatan wawasan kebangsaan ini nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami untuk secara keseluruhan. Demikian Bu Ami dan Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan terkait tentang materi pendekar jurus ke-7 ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Itu gambarannya untuk jurus yang ke-7 gitu, tentang pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Baiklah, terima kasih Pak Imam. Semoga sehat selalu untuk panjenengan. Baiklah Bapak Ibu, demikian ya selayang pandang tentang program pendekar penggerak Merdeka Belajar. Untuk detail materi bisa Bapak Ibu ikuti pada webinar kami, webinar Komunitas Peta Mardika Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar pada series berikutnya. Jadi untuk hari ini kita fokus pada portofolio digital. Tetap semangat nih Bapak Ibu semua. Air beriak, perahu laju, guru bergerak, Indonesia maju. Sekian dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Yudianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Yudianti selaku moderator pada malam hari ini. Monggo Bunda. Terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam dan semangat pagi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Yang terhormat keynote speaker kita pada malam hari ini, Bapak Imam Sapingi MPD, beliau pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, yang kami hormati pengurus Peta Mardika, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sony Yuda Pristiwanto SPD. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kemudian narasumber hebat kita pada malam hari ini Bapak Elvan Muhammad Naim SPD, beliau adalah pengajar praktik Angkatan 9 dan beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Dan tak lupa yang sangat saya kagumi, Bapak Ibu guru peserta seminar series 23 Peta Mardika Kabupaten Blitar. Puji syukur kita diberi kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar series 23 dengan tema portofolio
pembuatan portofolio digital pada hari Senin 28 Agustus 2023 ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa webinar ini diselenggarakan oleh komunitas Peta Mardika yang merupakan komunitas dengan anggota guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Yudianti SPD, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar sekaligus PP Angkatan 9 dan saya dinas di SMA Negeri 1 Kademangan Kabupaten Blitar yang dalam hal ini akan bertindak sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Pada kesempatan malam ini telah membersamai kita di ruang virtual ini berkenan menyapa seluruh peserta webinar Bapak Imam Sapingi MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Selamat malam Bapak. Beliau tadi ada tamu nggih. Kemudian ada juga Bapak Sony Yuda Pristiwanto SPD selaku Wakil Pengurus Peta Mardika. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Bu Fudianti. Semangat selalu nggih Pak Sony. Alhamdulillah semangat. Semangat. Kemudian sudah hadir narasumber kita yang hebat pada malam hari ini, ada Bapak Elvan Muhammad Naim SPD yang telah bersedia dan berkenan membersamai kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Elvan. Selamat malam Bu Yudi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat dan ceria selalu nggih. Alhamdulillah Bu Yudi sehat. Baik, kemudian yang tidak pernah absen dari kegiatan kita ada Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dengan jargonnya belajar berbagi dan menginspirasi. Selamat malam Pak Imam. Iya, selamat malam. Ini saya belum nyampe rumah ini. Oh gitu, karena ingin berbagi dan menginspirasi nggih Pak Imam. Iya, betul, ini lagi acara di luar. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan membacakan susunan acara pada webinar series ke-23 pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari Wakil Pengurus Komunitas Peta Mardika, dilanjutkan sambutan dari keynote speaker kita pada malam hari ini yang juga merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kemudian paparan materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali webinar pada malam hari ini, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari perwakilan komunitas Peta Mardika kepada Bapak Sony Yuda Pristiwanto SPD, disilakan. Suara saya bisa didengar ya? Jelas Pak Sony. Alhamdulillah. Bapak Ibu, peserta webinar malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Imam Sapingi MPD selaku pengawas sekaligus mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Rekan saya yang saya hormati Bapak Imam Wahyudi, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Pak Elvan selaku narasumber, Ibu Moderator, Ibu Host, dan Bapak Ibu peserta webinar malam ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan beribu terima kasih ya, panjenengan bisa
hadir menyempatkan diri di tengah kesibukan panjenengan di malam hari ini untuk belajar bersama. Kemudian diharapkan nanti juga kita hasil dari sini bisa untuk berbagi, kemudian bisa menginspirasi banyak orang sesuai jargon Peta Mahardika yang digagas Pak Imam Wahyudi. Terus harapan saya semoga kegiatan ini, webinar ini jangan sampai mati, karena seperti yang diucapkan oleh seorang dokter di antah berantah ya, seseorang itu dianggap mati bukan karena dia jantungnya berhenti berdetak, atau juga karena dia ditembak orang, bukan, tapi karena dia sudah dilupakan. Jadi mungkin ini akan menjadi peninggalan kita. Saya harapkan jangan sampai ini mati kegiatan ini. Kemudian harapan saya yang kedua, setelah kegiatan daring ini, saya harapkan ada kegiatan luring ya Pak Irfan, karena bayangan saya sungguh luar biasa, karena bagi saya ya, portofolio digital itu mungkin akan menjadi sarana publikasi pribadi kita, untuk pribadi kita, bisa untuk mempermudah kita mendapatkan file-file kita, bisa menyimpan dokumentasi aksi nyata kita. Di samping itu bagi sekolah, misal kita nanti menjadi kepala sekolah atau pengawas, itu di lingkup manajerial, kita mungkin akan mempermudah akses dari teman-teman guru, apakah itu untuk mengumpulkan modul ajar, ataukah untuk mengumpulkan jurnal, ataukah untuk penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengawas dan dinas pendidikan, ini gambaran saya, masih gambaran saya. Ini kok kayaknya bisa nanti dikembangkan, dinas pendidikan tinggal klik link sekolah itu, bisa tahu dalamnya, profil sekolahnya, gurunya, aksi nyatanya bagaimana di sekolah tersebut. Kemudian bagi orang tua, misalkan ini nanti linknya kita masukkan QR code, kemudian kita masukkan kartu pelajar, nanti orang tua di rumah bisa mengetahui presensi anaknya, bisa mengetahui nilai anaknya, itu cukup dari portofolio digital ini. Ini kok gambaran saya seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu, nanti kita ikuti sampai selesai, bagaimana nanti Pak Elvan akan menyampaikan materi hari ini, malam ini. Kemudian bagi teman-teman ini bagi teman-teman yang bertanya, kok saya yang botak saya ini kok baru muncul sekarang gitu, kemarin kemana, itu ngapunten karena ada masalah pribadi yang tidak bisa menjadi konsumsi publik, di mana nggak ada kaitannya dengan komunitas kita, jadi jangan sampai ada pikiran yang macam-macam ya. Jadi ini nanti insya Allah kalau ada waktu pasti saya sempatkan, karena sekali lagi jangan sampai kegiatan ini yang telah kita gagas bersama ini mati, agar ini menjadi legasi kita bagi anak cucu kita. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo nanti semoga webinar malam ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari dalamnya. Saya kembalikan ke moderator Bu Fujianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih luar biasa dan terus ditunggu kedatangan Pak Sony di room ini. Dan mungkin bisa saya pertegas yang disampaikan oleh Pak Sony dengan kata bijak bahwa kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal kecil yang terkadang kita lewatkan. Dan maka dari itu, marilah kita terus melangkah untuk dunia pendidikan ini meskipun itu kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan menyimak sambutan dari keynote speaker kita pada malam hari ini, sekaligus perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kepada yang terhormat Bapak Imam Sapingi MPD, disilahkan. Sudah bergabung nopo belum nggih ini tadi? Sepertinya masih belum. Monggo mungkin dilanjut aja. Karena beliau masih belum bergabung, kita akan mendengarkan apa petuah dari beliau nanti di saat beliau sudah bisa bergabung, seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu sudah sampai pada saatnya. Kita akan
menyimak paparan materi dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu dari Bapak Elvan Muhammad Naim SPD. Beliau juga tadi yang disampaikan oleh Bu Ami, beliau lulusan program kegiatan peningkatan kompetensi Krida Pendekar tahap 1 jurus 5, yaitu tentang portofolio digital yang diselenggarakan oleh BPGP Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya saya aturkan ke Bapak Elvan. Monggo Pak Elvan. Pak Elvan. Baik, terima kasih Bu Yudi. Nggih. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kainot kita, Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Imam Sapingi. Kemudian yang saya hormati Bapak Imam Wahyudi selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar Peta Mardika. Yang saya hormati pula Bapak Sony Yuda selaku Wakil Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar Peta Mardika, serta seluruh Bapak Ibu guru peserta webinar di malam hari ini yang berbahagia. Ucapan terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktek baik, yaitu terkait dengan kegiatan portofolio digital yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Koordinator Guru Penggerak Bapak Imam Wahyudi. Perlu saya informasikan Bapak Ibu, kebetulan saya di Komunitas Guru Penggerak itu juga diamanati sebagai pengurus, yaitu koordinator divisi publikasi. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya ditunjuk mewakili guru penggerak di Kabupaten Blitar untuk kegiatan pelatihan portofolio digital seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya izin share screen. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Masih belum, Pak. Proses, Pak. Oh, proses. Sudah, Pak. Nggih. Sampun nggih, sudah bisa terlihat semuanya nggih? Sudah. Nah, baik Bapak Ibu, saya Elvan Muhammad Naim, saya dinas di UPT SMP Negeri 1 Pangurjo. Nah, kebetulan saya sebagai guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan sekarang diamanati sebagai PP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, sebelum kita memulai ini ada kesepakatan kelas nggih, Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti kita mengikuti kegiatan secara penuh dari awal hingga akhir, kemudian aktif dalam berdiskusi atau mengemukakan pendapat, dan yang ketiga nanti mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan sopan, dan yang keempat menghargai pendapat dari peserta lain. Kira-kira ada tambahan saran untuk kesepakatan kelas kita? Atau cukup 4 ini nggih? Cukup Bapak, cukup Pak. Jadi baik, begini Bapak Ibu, betul yang dikatakan oleh Pak Sony tadi, idealnya kegiatan untuk portofolio digital ini seharusnya luring, karena kebetulan saya kemarin itu waktu di BPGP Jawa Timur di Batu bersama dengan Pak Imam dan Bu Ana, itu pelatihannya selama 4 hari. Nah, kalau misalkan 4 hari itu diringkas menjadi mungkin nanti sampai pukul 9:30 nggih. Nah, itu saya kira ya kurang cukup lah waktunya. Jadi mungkin ini nanti cuma gambaran sekilas saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri atau mungkin nanti bisa diagendakan untuk luring seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sony tadi. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama ini pengantar terkait dengan portofolio digital. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah definisi portofolio, kemudian definisi portofolio akademik, dan yang ketiga jenis portofolio akademik, yang keempat portofolio akademik digital, dan yang kelima nanti langkah-langkah bagaimana cara kita untuk membuat portofolio akademik digital tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke teknisnya, ini ada sedikit
paparan terkait dengan apa itu portofolio. Jadi portofolio itu merupakan sebuah istilah Bapak Ibu yang memiliki banyak arti. Jadi tergantung kepada tempat atau bidang penggunaannya. Nah, pengertian portofolio di satu bidang akan berbeda dengan pengertian istilah portofolio di bidang lainnya. Kemudian secara etimologi, portofolio ini diambil dari kata port, singkatan report dari laporan, dan folio penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Nah, karena kita di bidang pendidikan, Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas portofolio akademik. Menurut Marian Jones dan Merlin Shelton, dokumentasi portofolio akademik itu merupakan dokumentasi yang kaya, kontekstual, dan sangat personal dari perjalanan belajar seseorang. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan pembelajaran, maka dokumen-dokumen tersebut itu dikumpulkan dan dapat dijadikan menjadi sebuah portofolio akademik. Langsung saja karena keterbatasan waktu nggih, Bapak Ibu. Nah, ini jenis-jenis portofolio akademik, ada portofolio kerja, kemudian portofolio dokumentasi, dan yang ketiga portofolio pameran. Ini nanti akan saya bahas sekilas saja karena kita terbatas oleh waktu. Yang pertama, portofolio kerja. Itu merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Misalkan ini untuk seniman seperti pelukis, desainer grafis, atau fotografer, portofolio kerja misalnya sketsa foto, lukisan yang sudah jadi, kumpulan desain yang pernah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu portofolio dokumentasi, yaitu koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Jadi di sini bisa digarisbawahi kalau dokumentasi ini yang khusus digunakan untuk penilaian. Kemudian yang ketiga, portofolio pameran itu digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah yang terbaik. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu kita masuk yang berikutnya yaitu portofolio akademik digital. Di sini ada tambahan kata yaitu digital. Portofolio akademik digital adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa, atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka, seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Saya tadi juga sempat berpikir ketika Pak Sony bilang portofolio akademik digital itu bisa digunakan oleh sekolah atau mungkin oleh dinas pendidikan. Nah, dan di dalam pengertiannya pun itu juga sama seperti itu. Memang portofolio akademik digital ini bisa digunakan untuk mendokumentasikan segala sesuatu ya seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni yang dibuat oleh seseorang. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Yang pertama, direncanakan kira-kira kita mau membuat portofolio yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kompilasi. Kemudian yang ketiga, mendesain. Dan yang keempat, bagikan. Bapak Ibu semuanya, di sini mungkin sebagian besar dari peserta webinar ini merupakan calon guru penggerak angkatan 9 nggih. Jadi nanti gambarannya di lokakarya yang pertama ini nanti Bapak Ibu semuanya ini ada sedikit bocoran nggih. Nanti kita akan mendapatkan materi tentang portofolio digital. Akan tetapi materi tersebut ya hanya beberapa menit. Jadi untuk pengembangannya Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Dan alhamdulillah ini kemarin saya mendapatkan beberapa materi dari BPGP. Sebenarnya saya dulu ketika mengikuti guru penggerak angkatan 4 ini sudah diminta untuk membuat portofolio digital. Akan tetapi dari BPGP ini ada format terbaru Bapak Ibu. Jadi ada format wajib, bagian-bagian yang wajib harus ada pada portofolio panjenengan ini nanti akan saya paparkan di penjelasan yang selanjutnya. Jadi nanti bisa untuk referensi. Nah, di bagian yang pertama kita akan merencanakan.
Jadi apa saja yang kita lakukan di sini? Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan portofolio. Portofolio itu untuk apa? Kemudian menentukan tema. Temanya apa? Kemudian menentukan target audiens. Nah, yang terakhir mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Di sini ketika kita mengerjakan tugas di dalam pendidikan guru penggerak, harapannya nanti panjenengan semua ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak tersebut, ketika mengerjakan tugas itu sudah menyiapkan bukti atau artefak itu. Misalkan di tugas aksi nyata, itu panjenengan bisa membuat semacam video atau mungkin semacam poster yang itu nanti bisa dikumpulkan dan bisa dimasukkan ke dalam portofolio panjenengan. Nah, yang kedua, kompilasi. Apa saja yang kita lakukan di sini? Yang pertama, apa yang harus disertakan dalam konten Anda. Nah, ini kalau misalkan panjenengan sudah punya kontennya, itu tinggal menempel-nempelkan di portofolio panjenengan tersebut. Kemudian bangun struktur portofolio. Strukturnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, nanti ada di belakang. Yang ketiga, ini mendesain. Jadi kita meskipun sebagai seorang guru juga tidak menutup kemungkinan kita juga harus bisa belajar untuk mendesain ya. Jadi yang pertama ini elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan audiens. Kemudian tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas dan kemampuan Anda. Pada Google Sheet terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kemarin itu saya ketika membuat portofolio digital, baik ketika dalam pendidikan guru penggerak angkatan 4 maupun di BPGB pada waktu itu menggunakan Google Sheet. Jadi nanti kita di sini juga akan menggunakan Google Sheet sebagai portofolio digital kita, seperti itu. Nanti terkait dengan desain, ini saya juga ada slide tips-tips mendesain. Jadi tips-tips sederhana mendesain bagaimana cara nanti biar gambar tersebut kontrasnya diatur seperti apa. Jadi saya pun juga bukan seorang desainer, tapi setidaknya nanti ketika kita membuat sebuah portofolio digital itu bisa mudah dipahami, bisa mudah dilihat oleh audiens seperti itu. Yang keempat, bagikan. Nah, portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan. Kemudian pada Google Sheet misalnya, pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio yang telah dibuat. Karena kita menggunakan platform Google, jadi nanti kita bisa mudah, misalkan saya ingin membagikan ke beberapa orang saja, atau mungkin ini saya bagikan ke semua orang, itu bisa Bapak Ibu di Google Sheet. Itu. Nah, setelah ini yang pertama, apa yang akan kita buat selama pelatihan. Jadi ini nanti selama Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, atau mungkin bagi Bapak Ibu secara umum ya, yang pertama itu Bapak Ibu harus mengelola aset digital, kemudian mengelola aset gambar atau grafis, kemudian aset audio, aset video, aset multimedia, dan yang terakhir pembuatan portofolio digital. Jadi nanti semuanya, semua dokumen Bapak Ibu ketika proses pembelajaran, proses kalau misalkan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak berarti proses ketika Bapak Ibu mengerjakan mulai dari alur Merdeka itu semuanya silahkan dikumpulkan jadi satu file. Jadi nanti biar mudah kita untuk membuat portofolio digital tersebut. Nah ini, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pengantar media atau aset digital. Apa sih media digital itu? Nah, ini langsung saya Nah, media digital adalah konten digital yang juga dapat ditransmisikan melalui internet atau jaringan komputer. Ini dapat mencakup teks, audio, video, dan grafik. Ini berarti bahwa berita dan jaringan TV, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang disajikan di situs web atau blog dapat termasuk dalam
kategori ini. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya juga sudah punya media digital nggih. Sudah punya aset digital sebenarnya. Kalau misalkan mengerjakan tugas itu kan sudah menggunakan apa ya, Office. Nah, itu juga merupakan aset digital. Tetapi dalam konteks ini alangkah baiknya jika aset digital Bapak Ibu ini ditampilkan semenarik mungkin menggunakan berbagai macam platform, misalkan Canva atau mungkin Photoshop yang sudah lihai menggunakan Photoshop bisa menggunakan itu. Nah, ini digital media pada pendidikan. Digital media atau aset dalam pendidikan mengacu pada penggunaan media atau aset digital pada bidang pendidikan. Tentunya penggunaan itu melibatkan penggunaan perangkat lunak dan platform digital sebagai alat untuk belajar atau mengajar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, biasanya Bapak Ibu yang mungkin mengerjakan tugas atau mungkin memberikan materi kepada anak-anak, itu mulai sekarang juga harus bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Banyak berbagai macam platform yang mudah diakses seperti Canva itu tadi, jadi kita buat aset digital kita itu semenarik mungkin. Mungkin saya lanjutkan saya. Nah, ini ekstensi file digital. Jadi kita perlu juga mengenal ekstensi file digital atau format file digital, Bapak Ibu. Nah, kalau format video itu biasanya namanya adalah AVI, Audio Video Interleave, kemudian MPEG, kemudian 3GP, FLV, SVF. Ini langsung saja nggih. Saya percepat. Nah, kalau format video ada MOV, ini biasanya menggunakan Apple ini. Kemudian ASF, WMV, kemudian VOB. Kalau format audio MP3 ada MIDI. Kalau format gambar seperti ini ada JPEG, PNG. Oke, jadi itu terkait dengan aset digital Bapak Ibu. Ini langsung saja saya lanjutkan nggih. Nah, ini ada sedikit tips dalam mendesain. Ini yang mungkin Bapak Ibu yang baru belajar mendesain, saya juga termasuk di dalamnya Bapak Ibu, saya juga belajar mendesain. Nah, bagaimana cara membuat desain yang menarik? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya dalam mendesain banner maupun presentasi agar desain yang dirancang dapat menarik perhatian namun masih tetap terbaca. Yang pertama, batasi penggunaan font. Jangan gunakan terlalu banyak jenis font dalam satu layout desain karena hal tersebut dapat mengurangi estetika dan menambah kebingungan audiens dalam melihat sebuah informasi. Ini ada contohnya. Nah, ini yang betul, ini yang salah. Di sini ada berbagai macam jenis fontnya ya, ada 1, 2, 3. Jadi yang mudah dilihat itu atau mudah diterima itu yang sebelah sini ini. Ini bisa terlihat ya? Share screen Bisa, saya. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, gunakan grid atau frame. Jadi jangan biarkan gambar terlepas atau telanjang karena akan memberikan kesan berantakan dan tidak seimbang. Jadi dengan menggunakan grid atau frame, hal ini dapat membuat tampilan gambar lebih profesional. Ini ada contohnya. Jadi kalau membuat gambar ini yang baik ini yang seperti ini. Nah, ini yang kurang pas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat mungkin tugas-tugas atau mungkin untuk tugas-tugas untuk pendidikan guru penggerak atau mungkin tugas-tugas untuk anak, kalau ada tampilannya itu desainnya bisa diperhatikan seperti itu. Yang ketiga, memperhatikan kontras. Jadi warna akan sangat mempengaruhi keseluruhan desain terutama dalam pemilihan warna font. Warna yang tidak serasi dapat membuat audiens bingung dan membuat mereka kehilangan pesan yang ingin disampaikan.
Yang terpenting adalah gunakan warna font cerah jika latar berwarna gelap, begitupun sebaliknya. Ini contohnya. Di sini ada gambar, kemudian ada tulisan, warnanya fontnya ini putih, kemudian kotak ini, di sini warnanya juga sudah sesuai. Nah, kalau ini nggak terlihat Bapak Ibu, jadi silahkan diperhatikan fontnya, warnanya. Jadi warna kontrasnya, baik itu warna pada font ataupun warna pada halamannya itu. Yang keempat, beri white space pada desain. White space adalah ruang kosong di antara dan di sekitar unsur-unsur desain layout atau halaman. White space diperlukan untuk memberikan jeda pada mata agar mata tidak terlalu lelah melihat desain yang terlalu padat. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau tulisan penuh seperti ini membuat pusing ya, karena banyak tulisan-tulisan. Jadi harus ada white space. Ini. Yang kelima, tentukan warna dominan. Jadi dalam membuat sebuah desain setidaknya harus memilih satu warna dominan atau dengan menggunakan kombinasi warna 60%, 30%, dan 10%. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan warna yang kontras. Jadi simple adalah yang terbaik. Jadi terkadang itu kalau kita terlalu bersemangat, warnanya banyak. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau dilihat itu kurang gimana ya? Kurang baik lah. Nah, ini contohnya. Ini warnanya sangat kontras, ada berbagai macam warna, ada hijau, ada orange, merah. Jadikan satu seperti ini. Nah, yang betul adalah yang seperti ini. Jadi tentukan warna dominannya dulu apa, temanya apa, kemudian baru menentukan warna yang selanjutnya seperti tadi. Yang keenam, jangan tabrakan font langsung dengan foto yang rame. Hal ini masih banyak ditemui dalam banyak desain, padahal ini dapat mengurangi keterbacaan bagi para audiens. Setidaknya ada dua cara untuk menyiasatinya. Yang pertama, berikan elemen bold atau transparan di belakang font agar tidak menyatu dengan foto. Dan yang kedua adalah membuat foto menjadi transparan. Nah, seperti ini. Ini kalau ditabrakkan seperti ini, J-nya ini nggak terlihat, Bapak Ibu. Ini kan langsung ditabrakkan. Nah, jadi harus ada mungkin kotak ini ya, kotak ini kemudian ditransparan, kemudian setelah itu baru ditumpuk dengan tulisan atau font itu tadi. Jadi seperti ini yang betul. Yang ketujuh, gunakan sedikit efek. Nah, kesalahan yang paling banyak ditemui adalah terlalu banyak memberi efek pada desain maupun font, misalnya efek bayangan. Kemudian penggunaan efek bayangan yang berlebihan terutama pada font akan memberikan kesan kurang mahal atau tidak elegan. Nah, ini tujuannya itu biar menarik, tapi ternyata malah kurang elegan, nggih. Jadi ini yang bagus yang seperti ini. Jadi minimalisir penggunaan efek, boleh menggunakan efek, tetapi jangan terlalu banyak. Kemudian yang ke-8, jangan meregangkan foto maupun font. Jika ingin mengubah ukuran foto maupun font agar sesuai dengan desain, jangan sekali-kali meregangkannya atau menariknya ke satu sisi karena akan terlihat kurang estetik. Jadi misalkan kalau foto itu jadi cemet gini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau membesarkan itu biasanya ditarik yang ininya, pojokannya sini. Jangan misalkan samping sini langsung diarahkan ke sini, jangan seperti itu. Jadi cemet seperti ini. Begitu pula pada tulisan atau font. Yang ke-9, sesuaikan warna dengan target audiens. Jadi sebelum mendesain, tentukan terlebih dahulu siapa target audiens bagi desain yang akan dirancang. Kemudian sesuaikan dengan konsep yang telah dipilih. Misalnya pilih jenis-jenis warna yang ceria seperti merah, kuning, orange jika akan membuat flyer mengenai lomba mewarnai tingkat sekolah dasar. Jadi kita juga perlu melihat audiens kita itu seperti apa. Ini berita tetapi warnanya ada warna pink, kemudian hijau,
terlalu banyak warna. Nah, ini kurang sesuai Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengenali dulu audiens kita itu seperti apa. Kalau ini untuk misalkan untuk big book tadi ya, boleh seperti ini. Jadi karena itu temanya adalah anak-anak, kita gunakan warna yang banyak misalkan. Bisa seperti itu. Nah, ini beberapa tips desain lainnya. Ini tentukan ide utama, kemudian bermain dengan simetris, keep it simple. Jadi simple saja, nggak usah terlalu over. Jangan takut pada skala, kemudian pelajari psikologi warna, dan be ilustratif. Seperti itu. Nah, kita setelah menginjak ke materi yang selanjutnya. Ini saya diberi waktu sampai jam berapa, Bu Yudi? Ini kita nanti kan sampai jam 21.30 Pak Elvan. Mungkin 10 menit lagi cukup? Oh, nggih. Nanti biarnya 15 menit untuk tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih. Nggih. Baik Bapak Ibu, agak saya percepat nggih karena kita keterbatasan waktu di sini. Nah, kita menginjak ke pengelolaan aset digital. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengenal apa itu portofolio digital. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu menyiapkan aset-aset digital. Tadi ada tips bagaimana cara mendesain. Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, menggunakan Photoshop, dan mungkin aplikasi yang lain yang Bapak Ibu kuasai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pengelolaan aset digital. Jadi, misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai aset digital mulai dari video, kemudian audio, kemudian gambar, Bapak Ibu bisa menguploadnya ke Google Drive. Di sini ada cara-cara untuk mengupload ke Google Drive. Ini yang pertama, pilih My Drive, kemudian yang kedua, mengupload file, kemudian pilih file mana saja yang akan diupload. Nanti akan saya kirimkan ini untuk bisa dipelajari nggih. Ini sedikit saja saya terangkan. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa men-tracking perubahan pada file. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan file ke Google Drive, kemudian ingin membagikannya ke siapapun itu bisa, kemudian juga Bapak Ibu bisa men-tracking perubahan pada file tersebut. Ini juga bisa menjadi trik ketika Bapak Ibu berkolaborasi di dalam sebuah kelompok. Jadi biasanya itu kalau dalam pendidikan guru penggerak, setahu saya itu ada ketika kita bekerja secara kelompok itu kita kebingungan ini bagaimana caranya. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Drive ini untuk bekerja secara berkelompok. Mungkin saya singkat-singkat saja. Ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya terkait dengan penggunaan Google Drive ini. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, terkait dengan pengenalan fitur Google Sheet. Jadi ini nanti kita akan menggunakan Google Sheets dalam penggunaan portofolio digital. Ini gambaran singkatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuatnya melalui laptop ataupun HP Android nggih. Nah, ini bisa klik di Google itu, kemudian ini logonya seperti ini. Kemudian membuat sheet baru itu caranya dengan cara mengeklik tombol plus ini nggih. Nah, membuat sheet baru di akun nonbelajar.id. Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID dan atau akun panjenengan yang reguler itu. Jadi kalau akun belajar ID ini biasanya itu setahu saya itu kapasitasnya lebih besar nggih daripada akun yang biasa. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk menyimpan dokumen-dokumen. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengeklik Google Sheet, nanti akan ada gambaran seperti ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Ini sebenarnya mudah Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba-coba kira-kira seperti apa. Nanti ini akan saya share ke panjenengan. Jadi nanti bisa dipelajari.
Jadi nanti setelah ini memberi nama situs web yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa. Kemudian memberi nama halaman pertama. Sebentar. Agar lebih memudahkan ini saya berikan contohnya dulu nggih. Nanti bisa dibuka melalui HP atau perangkat panjenengan. Nah, ini contoh Google Sheet Bapak Ibu sudah saya kirim di kolom chat. Nanti sambil panjenengan lihat. Karena kita memang keterbatasan waktu. Nah, di sini ada kalau misalkan panjenengan ingin mengubah gambarnya di sini, diberi gambar sekolah panjenengan itu juga bisa. Kemudian lanjut nggih. Nah, ini ada cara-cara untuk ini ya saya kira Bapak Ibu semua nanti bisa mencoba di akun Google-nya masing-masing, kemudian menambah isi situs itu di bagian sini. Jadi di sisi kanan Anda akan melihat menu pilihan, pastikan Anda berada di tab sisipkan. Klik ikon kotak teks. Jadi di sini ada banyak pilihan. Ini untuk menambah teks, kemudian menambah gambar, menyematkan gambar atau menyematkan video dan lain sebagainya. Ini memang kalau cuma menjelaskan gini memang agak sulit nggih kalau kita nggak praktek. Jadi kita memang kalau portofolio digital ini memang harus semacam ada workshopnya Bapak Ibu. Kalau cuma penjelasan-penjelasan tanpa praktek itu saya kira agak sulit nggih. Jadi intinya seperti itu. Kita menggunakan Google Sheet untuk pembuatan portofolio digital kita. Nah, intinya Bapak Ibu nanti di dalam portofolio digital itu utamanya karena di sini sebagian besar adalah calon guru penggerak dan ini kemarin dari BPGP itu ada hal wajib yang harus ada pada portofolio digital kita. Yang pertama itu adalah profil. Jadi di dalam profil di sini ada dampak, kemudian rencana tindak lanjut pengembangan diri, dan rencana tindak lanjut pengembangan sekolah. Yang kedua ada artefak aksi nyata. Jadi nanti aksi nyata panjenengan semuanya itu silahkan dikumpulkan, kemudian dimasukkan di Google Sheet. Jadi mulai dari modul pertama, modul paket 1, modul paket kedua, dan modul paket ketiga. Yang ketiga, kursus dan sertifikasi. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang punya sertifikat, mungkin mengikuti pelatihan apa, itu juga bisa dimasukkan di situ. Dan itu sifatnya wajib nggih, kalau dari BPGP itu spesifikasinya harus seperti ini. Nah, nanti terkait dengan sertifikasi ini, Bapak Ibu bisa istilahnya biasanya kalau di sertifikat itu kan ada nomornya. Nah, nomornya itu bisa disensor Bapak Ibu, jadi jangan sampai nanti ketika panjenengan mempublikasikan sertifikat itu masih ada nomornya, itu rawan untuk disalahgunakan. Jadi sertifikat ini tujuannya untuk apa? Ya nanti ketika misalkan portofolio digital ini kita bagikan ke wali murid misalkan. Jadi wali murid itu tahu, oh ternyata guru anak saya itu punya sertifikat ini. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat, publikasi. Jadi di dalam publikasi itu ada tulisan di media massa, mungkin Bapak Ibu yang pernah menerbitkan tulisannya itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian jurnal dan buku. Dan yang kelima, umpan balik. Jadi umpan balik dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Nah ini ada sedikit contoh. Jadi portofolio dari Pak Dedi Widianto. Nah di sini kan ada profil. Bisa terlihat nggih, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, ada profil, kemudian ada artefak aksi nyata.
di aksi nyata panjenengan nanti jenengan kumpulkan semuanya untuk dipublikasikan di portofolio panjenengan, modul paket 1, 2, dan 3, kemudian kursus dan sertifikasi. Nah, ini seharusnya kalau seperti ini disensor atau mungkin gambarnya diperkecil seperti ini, jadi kan tidak terlihat. Jadi silahkan intinya nomornya, nomor sertifikat, identitas panjenengan ini tidak terpublish dan tidak disalahgunakan. Kemudian di dalam publikasi ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada panjenengan yang hobinya menulis itu sudah menerbitkan apa gitu bisa dimasukkan di sini. Ini kemudian ada umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru dan dari murid. Ini tadi sudah saya kirimkan, bisa dibuka nggih, Bapak Ibu? Bisa, Pak Elvan. Bisa, Pak. Oke. Nanti untuk filenya nanti akan saya kirimkan sebentar nggih. Jadi nanti terkait dengan pembuatan hilang. Terkait dengan pembuatan portofolio digital nanti utamanya untuk calon guru penggerak nanti bisa sambil berjalan. Intinya Bapak Ibu semuanya mulai dari sekarang harus mulai mengumpulkan aset atau modal digitalnya itu tadi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kekurangan karena kita keterbatasan waktu nggih. Sudah semakin larut malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yuti. Terima kasih Pak Elvan. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Terus menambah ilmu digital dengan sungguh-sungguh agar kita tidak ketinggalan. Luar biasa Pak Elvan hari ini menyampaikan materi dan semakin membukakan wawasan kita tentang dunia digital, khususnya untuk portofolio digital. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mohon izin untuk Bapak Imam Sapingi MPD, apakah sudah bergabung, nggih? Mohon izin Pak Imam. Sepertinya beliau sudah keluar dari room kita, ngaten nggih. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin malam dan Pak Elvan sudah menjelaskan dengan sangat detail banget, namun barangkali ada rekan-rekan yang ingin memperdalam tentang portofolio digital, saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Monggo bisa raise hand. Dan sebelum itu Pak Elvan, ini ada di chat itu sudah ada pertanyaan. Satu, ini dari Bu Asri Widowati, psikologi warna itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Dan mungkin Pak Elvan bisa menanggapi dulu sambil menunggu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, atau Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu? Monggo. Bu Nur Alfi. Ya. Terima kasih Bu Yudianti. Selamat malam Pak Elvan. Injih, selamat malam Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Nyun Sewu, ini saya juga belum mencoba nggih membuat site. Tapi kalau dilihat dari model-modelnya itu hampir mirip kayak blog atau apa? Website gitu nggih Pak nggih? Injih, betul Bu. Ya, terus kemudian yang kaitannya dengan aset digital tadi ya Pak. Kita kan sekarang ada Google Drive yang dari akun belajar itu alhamdulillah kapasitasnya itu sangat banyak sekali. Nah, tapi kadang saya juga ada
sedikit kekhawatiran apakah file-file kita yang di situ itu bisa terjamin keamanannya seperti itu. Kayak misalnya kalau sekarang ini kayak HP itu kan penuh foto-foto dan lain sebagainya itu Pak nggih. Kalau misalkan diunggah di situ, apakah bisa terjamin keamanannya atau mungkin ada tips-tips supaya untuk menambah keamanan dari file digital kita. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Alfi. Mungkin Pak Elvan langsung menanggapi dari Bu Nur Alfi dan juga dari Bu Asri Widowati. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Monggo Pak Elvan. Terima kasih Bu Yudi. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Asri yang pertama. Dari Bu Asri Widowati. Terkait dengan psikologi warna. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan psikologi warna ini yang saya tahu itu biasanya ada beberapa warna tertentu ini yang memiliki karakteristik. Misalkan kalau kita lihat warung-warung itu kan kebanyakan warnanya kuning. Kemudian warna kuning ini berarti menggambarkan kreativitas, kemudian menggambarkan rasa gembira dan lain sebagainya. Kemudian ada juga warna merah, itu ada pengetahuannya. Mungkin nanti panjenengan bisa browsing, itu ada. Jadi warna-warna tertentu ini bisa mempengaruhi psikologi seseorang agar tertarik atau untuk menarik sebuah audiens seperti itu. Pink seperti untuk itu, yang sedang jatuh cinta gitu itu Pak Elvan. Nggih Bu. Itu. Begitu Bu Asri. Ini oh nggih, sudah monitor. Bisa ditangkap nggih Bu Asri? Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Asri, pertanyaannya luar biasa. Berikutnya pertanyaan dari Bu Nur Alfi, apakah file kita itu terjamin keamanannya? Kalau enggak, bagaimana tips-tips untuk mengamankan? Monggo Pak Elvan bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Yang jelas kita terkait dengan akun belajar.id ini kan sangat dimudahkan. Itu kalau tidak salah berapa ya kapasitasnya sekarang? Berapa tera nggih? Mungkin ada yang tahu. Sekarang ini kalau 100 GB, Pak. 100 GB nggih. Kalau dulu nggak terbatas, Bu nggih? Iya, dulu unlimited. Unlimited. Nah begini, yang namanya barang gratis itu kita ya nggak bisa menjamin Bapak Ibu semuanya, karena itu kan gratis diberikan oleh pemerintah. Dan nanti kalau misalkan kerjasamanya sudah habis dengan Google, ini seperti apa nasibnya kan juga nggak tahu. Jadi kalau misalkan memang panjenengan ini punya file-file yang sekiranya sangat penting, kalau saya sarankan memang nanti menggunakan akun pribadi yang berbayar. Kalau yang berbayar sudah pasti terjamin aman. Kalau yang gratis ini ya memang semuanya ada konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang bisa saya berikan informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elvan. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan pertanyaan ke Pak Elvan. Sepertinya ini sudah sangat paham semua Pak Elvan, karena penjelasan dari panjenengan sangat detail. Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ternyata untuk Bapak Imam Sapingi MPD, beliau masih ada di room kita, tapi beliau mungkin masih ada tamu. Baik Bapak Ibu, ini sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan nanti Pak Elvan, dari Bu Ami, monggo Bu Ami. Bu, mohon izin, jadwal kita kan masih sampai 9.30. Ini masih 9 lebih 10. Mungkin Pak Elvan mau menambahkan materi, monggo. Karena sesuai jadwal kita masih ada. Mungkin mau ditambahkan, monggo dipersilakan Pak Elvan. Ya, terima kasih. Baik Bu Ami, Bu Yudi, dan Bapak Ibu semuanya, saya sudah mengirimkan form umpan balik di dalam kolom chat. Jadi mohon Bapak Ibu mengisikan form umpan balik tersebut nggih. Terkait dengan kegiatan kita
di malam hari ini. Jadi ini memang untuk kegiatan pendekar itu dari BPGP itu nanti terus dimonitor Bapak Ibu. Jadi terkait dengan informasi pada komunitas itu harus dilaporkan semuanya. Nah, maka dari itu saya mohon bantuannya untuk mengisi umpan balik yang sudah saya sematkan di kolom chat. Nggih, Bapak Ibu, monggo umpan baliknya bisa diisi, dan saya juga mengingatkan bahwa kita di webinar malam hari ini ada presensi yang linknya sudah dikirim juga di chat room, monggo bisa diisi. Dan saya berharap semua peserta yang hadir pada malam hari ini di ruang virtual ini bisa mengisi daftar hadir tersebut. Dan nanti untuk materi akan dikirim oleh Pak Elvan lewat grup CGP Angkatan 9 juga, dan mungkin kalau ini sudah di-share di chat juga Pak Elvan. Ini mau saya kirim Bu sebentar. Oh nggih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan juga form yang sudah dikirimkan oleh Pak Elvan, mohon izin untuk Pak Imam, apakah sudah bisa bergabung? Pak Imam Sapingi. Masih belum nggih? Ya, terima kasih. Mohon maaf, ada tamu dari Yayasan Al-Hikmah. Kita diskusi tentang pendidikan. Iya, iya. Karena Bapak Imam Sapingi MPD pada saat ini sudah bisa bergabung dengan kita semua di ruang virtual ini, mohon berkenan untuk Bapak Imam memberikan sambutan pada kegiatan webinar series ke-23 yang diselenggarakan oleh Peta Mahardika Kabupaten Blitar. Kepada Bapak Imam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan saya, sahabat saya, para pendidik, para driver instruksional yang benar-benar menjadi leader instruksional yang handal, yang hebat, yang bijak, cerdas, dan memiliki agen perubahan yang senantiasa dijiwai oleh dinamika bergerak, dan menggerakkan melalui komunitas Bapak Ibu ini ya, mohon maaf, diberi judul pendekar, yaitu penggerak merdeka belajar dengan nama tim penyelenggara Peta Mahardika, Peta Mahardika Blitar. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga menjadi komunitas yang benar-benar mengantarkan martabat profesi kita, menggerakkan urat nadi kita, menggapai mimpi, merajut harapan, mendampingi peserta didik, memfasilitasi perubahan, mewujudkan serempak kompak bersama, menciptakan merdeka belajar dalam mengantarkan anak didik kita yang memiliki dimensi-dimensi P3 yang tentunya ke depan memiliki kompetensi literasi yang luar biasa, baik literasi maupun numerasi, serta capaian karakter dalam rapot pendidikan kita di komponen A. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti itu. Semoga agenda-agenda panjenengan dari episode 1, episode selanjutnya sampai sekarang 27 pertemuan, jurus 1, jurus 2, sampai pada jurus keberapapun ke N, benar-benar menjadi lancar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis taklim berbagi ide, sharing of ideas, sharing of experience, dan praktek-praktek baik untuk kemajuan pendidikan kita, dunia kita, rumah kita, martabat kita.
Itu Bapak Ibu, tidak lupa sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah dari rahmat Allah untuk Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan fadilah sholawat Allah menjamin kita, menjaga kita untuk selamat kapanpun, dimanapun, pada peran fungsi apapun, baik yang sudah lolos sebagai GP di CGP Angkatan keempat ini yang menjadi pionir-pionir perubahan, membentuk organisasi komite belajar dan mengoptimalkan komunitas pembelajaran ini. Semoga selama dunia wal akhirah mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, tidak lupa saya sampaikan selamat, ini masih bulan kemerdekaan di akhir penghujung. Selamat merayakan proklamasi kemerdekaan kita yang ke-78. Semoga NKRI menjadi jaya dalam falsafah Pancasila, dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan, senantiasa maksimal menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam koridor hidup bersama, learning to be, to do, to live together. Jadi kita menggunakan pilar pendidikan internasional yang dikeluarkan oleh UNICEF atau UNESCO, lupa ya ini, learning to know ya, learning to know. Kita belajar untuk mengetahui apa saja. Learning to do, kita belajar melalui proyek-proyek dengan pendekatan problem solving, dengan inquiry, dengan discovery, maupun dengan project based learning. Jadi satu metode atau pendekatan pembelajaran yang tentunya sinergis dan sejalan secara linier dengan yang namanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah digodok di Kawah Condro Timuko selama berbulan-bulan untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah kita, layanan, dana penyelenggaraan, narasumber, peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi benar-benar agen perubahan yang penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Insya Allah akan hadir buah indah dan cantik kepada kita semua. Panjang umur, sehat, dohiron wal batinan, rizqun karim halalan thayyiban, menjadi insan kamil yang biru walidain dan husnul khotimah, membangun investasi akhirat yang benar-benar menjamin kehidupan kita mulia di awal sampai di akhir, tentunya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping selamat pada dirgahayu kemerdekaan kita, tidak lupa saya sampaikan selamat bagi yang sudah lolos mendapat predikat GP, karena kebijakan pemerintah kita, pintu pembinaan karir, pintu untuk menjalani tugas kewajiban yang semakin punya ladang luas, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, kebijakan regulasinya melalui proses dan prosedur serta mekanisme program penggerak ini. Sehingga panjenengan setelah substansi profesi di bidangnya, saya yakinnya panjenengan sudah memiliki kantong modal yang luar biasa, bisa dikembangkan pada substansi penunjang yang lain, membangun komunikasi, interaksi, berbagi melalui komunitas ini juga hal yang bagus karena akan meningkatkan kompetensi sosial. Kemudian juga di dalam diskusi ini akan meningkatkan kompetensi kepribadian, di samping tak tertinggal kompetensi pedagogik maupun profesionalnya akan kugendong kemana-mana. Setiap jurus-jurus yang Ibu Bapak lakukan, setiap episode Senin malam Selasa, dan setiap event baik luring maupun daring, tentu kalau kita sungguh-sungguh, kita cermati, kita fokus, akan berubah dan mengalami pergeseran yang punya kebermaknaan hidup, melakukan pendidikan sepanjang hayat, melakukan uswatun hasanah, karena kalau kita minta siswanya literate, maka gurunya harus literate lebih dulu. Ketika kita berkehendak murid punya bangunan karakter yang kuat,
Bapak Ibu guru harus mengawali, memulai, memberikan contoh dengan karakter yang tangguh, kuat, mandiri pula. Ketika kita berbicara berkarya dan berkarya untuk lewat kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler yang diramu dalam P5, tentu dengan suatu etika, komitmen, loyalitas, dan progres yang juga tentu bisa menjamin relevansi apa yang kita lakukan di dalam kegiatan intrako maupun pembiasaan itu, dan ekstrakurikuler membentuk profil pelajar Pancasila, memiliki kedaulatan memimpin dirinya untuk bisa bercerita kepada orang lain supaya secara mandiri mencapai pertumbuhan aktualisasi diri sesuai dengan kompetensi, minat, bakat, gaya dirinya secara terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada apa namanya istilahnya visible diversi trik. Ada sesuatu apa namanya ciri khas yang tampak, yang bisa diukur, diamati oleh kasat mata, tetapi ada yang sifatnya invisible diversity tricks atau sesuatu ciri khas yang tidak tampak, yang Bapak Ibu guru harus kembangkan melalui pembelajaran diferensiasi berpusat kepada peserta didik. Intinya, untuk apa Ibu Bapak membangun komunitas, untuk apa mengikuti prosedur guru penggerak, tentu jawabannya untuk peserta didik, tentu jawabannya untuk NKRI, tentu jawabannya membangun martabat yang berkualitas. Saya yakin panjenengan semua bisa. Saya percaya panjenengan pasti tahu masalah dan mencari akar masalah untuk mendapatkan dan mencari serta menawarkan opsi-opsi yang sinergis dan punya prosedur pembelajaran yang merdeka belajar. Mulai dari diri kita, tadi saya contohkan uswatun hasanah, literasi sepanjang hayat tadi, mulai dari diri kita mengajak eksplorasi lewat virtual, webinar, lewat komunitas, dan lain sebagainya. Kita menyampaikan apa namanya demonstrasi konsep-konsep, bisa berupa verbal maupun berupa gambar, berupa PowerPoint, berupa CD pembelajaran inspiratif. Ya, kita bisa masuk ruang kolaborasi dengan webinar maupun yang lain. Kita juga bisa melakukan refleksi seperti ini ketika ada diskusi, ada narasumber, ada pengarah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan elaborasi pemahaman, koneksitas antar materi, dan tindak lanjut aksi nyata, apa produk, dan produk. Produknya apa? Perilaku dan perubahan. Perubahan apa? Pergeseran rapot pendidikan. Capaian A literasi 3 aspek, literasi, numerasi, karakter harus bertumbuh. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, diferensiasi, apakah konten, proses maupun produk, serta asesmennya harus bergerak dan tumbuh. Juga manajemen sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, kemudian kinerja, sama yang satunya adalah kompetensi bergerak dan tumbuh. Ini saya sampaikan selamat Ibu Bapak telah melakukan komunitas begini, berarti ingin infus tentang kompetensi. Ingin yang namanya nutrisi tentang kompetensi, termasuk tadi penyusunan portofolio digital. Ada Big Boss, ada yang lain-lain, masih banyak sekali yang perlu mensuplai diri kita, menginpus diri kita, mengupdate diri kita, mengupgrade kompetensi kita menjadi lebih profesional di dalam melayani peserta didik. Saya kira itu selamat kepada panjenengan, selamat yang CGP angkatan keberapa ini 9. Ya, semoga lancar-lancar dalam mengikuti prosedur dan prosesnya, lulus semuanya, dan semua punya makna yang porsi proporsionalnya tentu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dari daerah masing-masing. Semoga surga di depan kita, semoga kemudahan menyertai kita, semoga rahmat Allah senantiasa berkucur kepada kita semua.
Saya kira itu. Amin ya Allah ya Oke, Rabbal saya masih ada Alamin. tamu, lain kali saya tak ikut juga. Saya juga baru datang menjelang Isak tadi, terus ada tamu ikut kegiatan penjenengan, masih mau menyiapkan laporan PMO Sekolah Penggerak dan Lokakarya. Begitu nggih Bu Bapak, sukses selalu. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan doa dan harapan success for you, for me, forever, every time, everyone. Baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Kasiron, mohon maaf ada kilap kurangnya. Saya tinggali ke sana ke sini. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Syafi'i, Bu Yudi minta waktu sebentar. Bapak Imam Syafi'i, nggih. Ini ada sedikit request dari teman-teman pengurus Peta Mardika, minta tolong untuk nanti suatu saat panjenengan punya waktu longgar untuk bisa menjadi narasumber di webinar kami, nggih Bapak. Siap. Kami tunggu Bapak untuk bergabung di webinar kami untuk webinar yang series berikutnya. Siap. Terima kasih sebelumnya. WA-nya apa, temanya apa, saya biar bisa fokus untuk berbagi dengan panjenengan, memberi motivasi dan lain-lain. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, kami menunggu panjenengan. Monggo Bu Yudi, saya kembalikan ke jenengan. Terima kasih Bapak Imam Syafi'i MPD atas motivasi yang luar biasa yang disampaikan. Saya jadi teringat kata bijak bahwa perjalanan ribuan mil itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan semoga langkah kita malam hari ini dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu kesuksesannya anak-anak. Karena sebenarnya kesanalah muara semua yang kita lakukan dan kita tidak akan pernah tahu dari mana Tuhan membukakan pintu kesuksesan dari masing-masing orang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Imam Sambingi yang terhormat dan Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Satu kali ingatan nggih Bu Ami ya. Dan saya tak undur diri sebentar nggih, tamunya masih ada di ruang tamu, masih mengajak diskusi nggih. Terima kasih. Sukses selalu, mohon maaf sampai jumpa lain waktu lebih hebat, lebih mercusuar, gegana ruang angkasa katanya Mbak cantik kita penyanyi itu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dan Bapak Ibu, ini kalau kita lihat pada kolom chat ternyata Bu Ami ini banyak Bapak Ibu yang menghendaki adanya pertemuan secara luring untuk membahas tentang portofolio digital. Mungkin ini Bu Ami selaku divisi pengembang program bisa mengagendakan atau memberikan tanggapan. Monggo Bu Ami. Nggih, terima kasih Bunda Yudianti nggih. Sekedap nggih Bapak Ibu, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Elvan, itu memang untuk praktek itu kalau nggak secara langsung agak sulit nggih untuk materi kita ini. Jadi untuk sementara yang bisa kami lakukan itu tempat tadi saya tawarkan minggu depan untuk ada yang part 2 gitu. Tapi tetap kalau memang tanpa luring itu agak sulit. Kemudian karena materi kita ini sudah masuk ke dalam materi loka orientasi, jadi kami tadi sempat hitung dengan Pak Elvan, nanti untuk sementara mungkin langkah awal kami adalah Pak Elvan akan berserta Bapak Ibu dari PP Angkatan 9 ini nggih akan istilahnya privat dulu ke Pak Elvan, kemudian nanti kami akan berbagi ke masing-masing CGP. Jadi seperti itu, sementara langkahnya seperti itu. Karena kalau kita mengumpulkan semua CGP yang di Angkatan 9 ini kayaknya kok tempatnya juga belum mencukupi ya, seperti itu. Jadi monggo nanti untuk yang PP dulu kita nanti mungkin ada istilahnya dapat bimbingan dari Pak Elvan, kemudian nanti masing-masing PP itu bertanggung jawab untuk istilahnya berbagi ke CGP-nya masing-masing. Mungkin langkah kami sementara seperti itu Bu Yudi. Mudah-mudahan nanti ada peluang dan kesempatan kita untuk bisa belajar secara luring dengan semua anggota GP dan CGP dari Kabupaten Blitar terutama. Mungkin seperti itu Bu Yudi, saya kembalikan panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Jadi memang
nanti materi ini ada di materi pendidikan guru penggerak seperti itu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan PP masing-masing untuk memperdalam tentang portofolio digital. Dan ini kalau kita lihat di chat banyak yang menyampaikan masih awam, kemudian ini pengen bertemu rata-rata seperti itu yang diinginkan. Dan Bapak Ibu mungkin ini Bu Ami dan Pak Elvan, teman-teman, kalau secara teori itu sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Elvan juga sudah sangat gamblang, dan ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:32. Mungkin di lain kesempatan kita bisa memperdalam lagi tentang portofolio digital seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada peserta webinar pada malam hari ini yang selalu stay di ruang virtual ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Imam Sapingi, kemudian Pak Elvan sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, kemudian kepada komunitas Peta Mardika yang sudah memfasilitasi series webinar hingga pada malam hari ini kita sudah sampai ke series 23. Ini sangat luar biasa, kita bisa memberikan jempol di ini emoticon untuk komunitas Peta Mardika. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta webinar yang sangat luar biasa baik dari Blitar maupun dari luar Blitar ternyata. Sebelum saya tutup seri webinar pada malam hari ini, saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Elvan selaku narasumber kita pada malam hari ini untuk menyampaikan closing statement. Pak Elvan, monggo kepada Baik. kita. Oke, terima kasih Bu Yudi. Jadi Bapak Ibu semua, jangan pernah merasa matang karena proses setelah matang adalah membusuk. Maka dari itu teruslah berproses, semangat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Keren Pak Elvan. Dan sekali lagi Pak Elvan, terima kasih. Bapak Ibu, tidak terasa sudah di pukul 21 lebih berapa ini? Lebih 34 kita bersama di ruang virtual ini. Marilah webinar pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa, semoga apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah yang nanti akan bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, webinar pada malam hari ini telah selesai berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada peserta maupun kepada komunitas peserta Mardika dan juga narasumber kita yang hebat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara mulai awal hingga akhir ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan Bapak Ibu, untuk webinar pada malam hari ini saya tutup dengan mengutip pernyataannya ini Lemony Snicket yang digunakan oleh Daniel Handler sebagai nama samaran dalam novelnya A Series of Fortunate Events. Saya ingat pernyataannya bahwa kalau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Maka saya mengajak pada diri saya sendiri, mari bergerak dan menggerakkan dengan 3M, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Mungkin itu, jangan lupa terus mengikuti series webinar yang diselenggarakan oleh Peta Mardika di setiap hari Senin malam Selasa. Kemudian jadwalnya juga bisa diakses di platform Merdeka Mengajar.
Sampai bertemu di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Elvan, terima kasih Bu Yudi. Terima kasih kembali Bu Ami, Bu Yudi, teman-teman. Jangan lupa semuanya. teman-teman minggu depan Bapak Ibu kita big book ya. Jadi Jangan lupa Senin bergabung malam lagi. Selasa. Senin malam Selasa nggih. Nggih, Bu. Mohon izin.